Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1721-1725. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kaisar Langit-Langit Luas menatap tajam ke arah Qin Mu di kejauhan. Tiba-tiba dia berbalik dan tiba di depan balai harta karun Ling Xiao. Dia melihat bahwa pintu balai harta karun Ling Xiao disegel oleh jaring tali merah, sehingga mustahil untuk masuk. Fluktuasi yang mengerikan datang dari dalam aula, seolah-olah ada seseorang yang bertarung di aula. Itu pasti kesadaran Tuan Muda ketiga yang mengendalikan kekuatan balai harta karun Ling Xiao untuk menahan simpul tali merah Qin Mu, yang berusaha menghancurkan seni ilahi simpul tali merah. Kaisar Langit yang Luas bersujud dan bertanya, Tuan Muda Ling Xiao, yang mulia surgawimu tidak lagi memiliki aura, apakah dia sudah kehilangan nyawanya? Keributan di aula tiba-tiba mereda, suara Tuan Muda ketiga terdengar. Tuan Muda ketujuh Istana Yiluo selalu berada di alam semesta masa lalu, bagaimana dia bisa mati? Di zaman alam semesta masa lalu, banyak orang ingin membunuhnya, tetapi dia masih hidup dan sehat. Bahkan jika itu adalah malapetaka kehancuran besar dan malapetaka penciptaan, mereka mungkin tidak dapat membunuhnya. Saat ini, luka-lukanya terlalu parah, jadi dia mengambil kesempatan untuk memasuki kehancuran dan memalsukan kematiannya. Kaisar Surgawi merasakan hawa dingin di hatinya. Untungnya, aku tidak jatuh ke dalam perangkapnya. Tuan Muda ketiga berkata, tetapi luka-lukanya sangat parah, jadi dia mungkin tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan setengah bulan untuk mengecilkan harta ilahinya dan memasuki kehancuran dan memalsukan kematiannya. Jika dia berada di puncaknya, dia dapat menyembuhkan luka-lukanya dengan satu pikiran untuk menghancurkan dunia dan satu pikiran untuk membuka surga. Gerakanku itu adalah kemampuan ilahi yang diciptakan oleh guruku, master dari ibu kota pembelah surga. Setelah dia terkena gerakan itu, akan sangat sulit baginya untuk memasuki kehancuran. Setelah memasuki kehancuran, akan sangat sulit baginya untuk membuka surga dan terlahir kembali. Dalam keadaannya saat ini, dia tidak hidup atau mati. Dia mencoba meminjam kehancuran untuk menghancurkan cedera dao yang kutinggalkan padanya, tetapi dia tidak dapat menyelesaikannya. Kaisar Surgawi Hao Tian mengangkat kepalanya dan berteriak, Tuan Muda, apa maksudmu? Saat ini, dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur lagi. Dia tidak memiliki banyak kekuatan dan bukan ancaman besar. Kamu dapat menangkapnya dan mengirimnya ke istana leluhur untuk ditenggelamkan ke sungai. Tuan Muda ketiga berkata dengan suara yang dalam, lemparkan dia kembali ke sungai kekacauan di kota Yujing dan dia tidak akan bisa kembali ke sini kecuali dia juga melakukan pengorbanan darah. Namun, akulah yang memimpin pengorbanan darah dan telah merencanakannya selama 6 miliar tahun. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk kembali. Selama kamu mengirimnya kembali, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya lagi, dan kedamaian abadi akan dapat menghancurkannya dengan menjentikkan jarimu. Jantung Kaisar Langit Agung berdebar kencang. Setelah memberi hormat pada Qin Mu, dia berdiri dan melihat ke kejauhan. Seni ilahi ini diciptakan oleh guruku untuk menjebak Tuan Muda kedua Wuji. Meskipun anak ketujuh baru mempelajari dasar-dasarnya, jika aku ingin menghancurkannya, aku mungkin perlu menghabiskan waktu 5 hingga 6 tahun sebelum aku dapat menghancurkan seni ilahi ini. Suara Tuan Muda ketiga terdengar, lakukan pekerjaanmu dengan baik beberapa hari ini dan jangan ganggu aku. Fokuslah pada memecahkan simpul tali merah. Jika kamu terganggu, kamu akan mudah menderita serangan balik. Jangan sentuh simpul tali merah itu juga, mengerti? Hanya ada satu pikiran di benak Kaisar Surgawi Langit Cerah, tetapi dia tidak mendengar apa yang dia katakan dengan jelas. Tatapannya dapat melihat Qin Mu duduk di bawah pohon dunia. Dua dewa kuno Taiji telah memerintahkan orang untuk menyelidiki, tetapi sebelum mata-mata istana surgawi dapat mencapainya, mereka tiba-tiba meledak dan berubah menjadi gumpalan ki yang kacau. Kedua dewa kuno itu melompat ketakutan dan buru-buru mengeksekusi meja pasir Taiji untuk mengambil posisi bertahan. Namun, Qin Mu masih tidak memiliki aura dan masih duduk di sana. Hanya ki kekacauan yang diubah oleh mata-mata dari surga surgawi yang ditarik ke dalam kolam darah kekacauan di bawah Qin Mu. Di sana benar-benar damai. Tiba-tiba, tatapan permaisuri Yin berkedip dan dia mengeksekusi seni ilahinya.
Seni ilahi berubah menjadi sungai sepanjang 1000 mil yang mengalir deras dan menderu saat mengalir menuju Kinmu. Sungai yang panjang itu berubah dengan cepat, dan ketika mendekati Kinmu, sungai itu telah berubah menjadi tubuh dari daging dan darah. Tubuhnya seperti naga sepanjang 1000 mil yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, tampak ganas. Seni ilahi Dewa Kuno Taiji benar-benar tak terduga. Kekuatan serangan ini sangat dahsyat, dan dilepaskan dengan kekuatan penuhnya. Bahkan para bangsawan surgawi harus berdiri untuk menangkisnya. Pada saat yang sama, Yang Mulia Matahari juga mengeksekusi seni ilahinya, dan kedua seni ilahi itu saling melengkapi dengan sempurna. Salah satu naga panjang berwarna hitam, dan yang lainnya berwarna putih. Kepala dan ekor mereka saling bertautan, dan mereka berubah menjadi seni ilahi Taiji yang hebat. Akan tetapi, sebelum seni Dewa Taiji Agung bisa mencapai sisi Kinmu, cabang-cabang pohon dunia di belakangnya menari-nari dan menembus seni dewa tersebut, membunuh dua naga hitam dan putih. Setelah kedua naga itu mati, mereka juga berubah menjadi gumpalan ki kacau yang mengalir ke kolam darah kacau di bawah Kinmu. Ketika Kaisar Langit-Langit Luas melihat ini, dia sedikit ragu. Meskipun tubuh fisik Kinmu sangat kuat, dan masih ada sisa kekuatan setelah kematiannya, itu tidak sampai sejauh itu. Mungkinkah dia masih memiliki kesadaran dan dapat mengendalikan pohon dunia dan kolam darah kekacauan untuk menyerang para dewa dan iblis yang dekat dengannya? Tuan Muda Ketiga, orang biasa tidak punya cara untuk mendekati tubuh fisik Kaisar Langitmu. Bagaimana kita bisa mengirimnya ke istana leluhur untuk menenggelamkan sungai di ibu kota Giok? Kaisar Langit Luas membungkuk dan bersujud. Di aula, Tuan Muda Ketiga mendengus dan mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas. Dia berkata dengan dingin, "Aku baru saja bilang padamu untuk tidak menggangguku dan hampir membuatku diikat sampai mati oleh tali merah. Kau sangat bodoh. Lupakan saja. Aku akan mengajarimu cara membuat peti mati penguburan Dao. Kau bisa membuat peti mati ini, menaruh yang ketujuh di dalamnya, membawanya ke istana leluhur, dan melemparkannya ke sungai Keos." Di istana Lingqiao, simpul merah itu bergetar tanpa henti. Seutas indera spiritual Tuan Muda Ketiga nyaris tidak melewati simpul itu dan memasuki pikiran Kaisar Haotian. Katanya, peti mati penguburan Dao ini tidak dapat melarikan diri begitu dimasukkan ke dalamnya. Itu adalah peti mati Taois yang dikuburkan. Buatlah secepat mungkin dan letakkan dia di dalam. Kemudian, gunakan paku ilahi jalur pembantaian yang aku ajarkan kepadamu untuk memaku papan peti mati. Setelah itu, kamu dapat mengirimnya ke ibu kota Giok untuk menenggelamkan sungai. Kaisar Surgawi Haotian sangat gembira. Dia fokus untuk memahami metode pemurnian peti mati dewa jalur pemakaman yang diajarkan Tuan Muda Ketiga kepadanya. Namun, ini adalah metode pemurnian senjata, jadi pencapaiannya dalam pemurnian senjata terbatas. Seseorang, tolong undang Yang Mulia Surgawi Xing'an dari Istana Bapa Surgawi. Tidak lama kemudian, Xing'an datang terlambat. Kaisar Surgawi menyampaikan metode pemurnian peti mati dewa jalur pemakaman kepadanya dan berkata, "Rekan Taois, Anda adalah seorang pemuja surgawi dan juga master istana pencipta. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan peti mati ini?" Xing'an memahaminya dengan saksama, dan otak yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara untuk membantunya berpikir dan menghitung. Setelah beberapa lama, dia membuka matanya. Ada harta karun unik yang disempurnakan dari tempat harta karun istana leluhur dipasukan. Dengan bahan yang cukup, itu dapat disempurnakan dalam waktu setengah tahun. Namun, saya membutuhkan bantuan dari semua tahta kaisar di istana surgawi. Saya juga membutuhkan bantuan dari beberapa pemuja surgawi dan praktisi Dao. Kaisar Surgawi Hao mengerutkan kening dan berkata, "Setengah tahun terlalu lama. Jika pencuri tuamu bangun, sudah terlambat. Aku akan memberimu waktu 3 bulan. Xing'an mempertimbangkannya dengan hati-hati dan berkata, "Saya khawatir akan ada beberapa kekurangan setelah 3 bulan. Kaisar Surgawi Hao bertanya, "Seberapa besar cacatnya?" Xing'an merenung sejenak dan berkata, 1% cacat. "Jika Anda memberi saya waktu 3 bulan lagi, saya akan dapat menyempurnakan peti mati yang paling sempurna. Tidak seorang pun dapat lolos darinya." Kaisar Surgawi sangat gembira dan tersenyum. "Hanya cacat kecil tidak perlu dikhawatirkan. Lakukan saja. Aku akan mengizinkanmu menggunakan semua harta karun di pasukanmu." Xing'an membungkuk dan segera mulai bersiap. Di antara pasukan istana surgawi, ada banyak harta karun yang dimurnikan dari harta istana leluhur, gunung, tambang, danau, sungai, dan laut, serta berbagai macam material ilahi. Meskipun tidak sebagus pohon dunia dan kayu asal, namun tetap luar biasa. Xing'an telah mematuhi perintah Kaisar Surgawi dan memintanya, tetapi pasukan tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Di istana surgawi yang diciptakan oleh ayah,
puluhan ribu pengrajin surgawi memulai tungku pil mereka untuk memurnikan semua jenis senjata suci. Xing'an merancang bagian-bagian peti mati suci jalur pemakaman, dan setelah 2 bulan, peti itu sudah terbentuk. Kaisar Surgawi secara pribadi memimpin para pejabat sipil dan militer untuk menyempurnakan pejabat ilahi ini di bawah komando Xing'an. Permaisuri janda dan awal absolut, 2 praktisi Tao, juga digunakan. Sebulan kemudian, peti jenazah dewa jalur pemakaman pun rampung. Xing'an mengeluarkan 99 paku dewa jalur pembantaian yang telah disempurnakannya dan berkata, setengah dari paku dewa ini akan dipaku ke tubuh guru surgawimu, dan setengah lainnya akan dipaku ke peti mati. Setelah itu, mereka akan menjadi satu dengan peti mati dan tidak akan bisa melarikan diri. Setelah memberikan perintahnya, dia berpikir sejenak dan berkata, Yang mulia, saya selalu ingin mendapatkan sebagian otak Celestial Mastermu. Saya ingin pergi sendiri dan melihat apakah saya bisa memenggal kepalanya. Kaisar Langit-Langit Luas tersenyum. Kesetiaan Yang Mulia Langit patut dipuji. Namun, sisa-sisa kekuatan banditmu sangat mengerikan, dan dengan kemampuanmu, kau tidak bisa mendekatinya. Untuk masalah ini, biarkan Kaisar tertinggi dan Ibu Suri saja yang melakukannya. Xing'an hanya bisa menyerah. Awal Yang Mutlak dan permaisuri-permaisuri segera membawa peti mati dewa jalur pemakaman dan 99 paku dewa jalur pembantaian ke tempat pemakaman Kinmu. Ketika mereka sampai di sana, Awal Yang Mutlak segera merasakan dao besar di tubuhnya bergerak, seolah-olah akan dilenyapkan menjadi kekacauan. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum, kekuatan sisa yang luar biasa. Keduanya tiba di pohon dunia dan hendak mendekati Kinmu ketika sudut mata permaisuri berkedut dan dia berteriak. Dengan lambaian tangannya, dia mengirimkan jurang besar reruntuhan yang kembali ke bayangan Kinmu. Bayangan Kinmu menggeliat dan cahaya pisau tiba-tiba memotong jurang besar. Dengan suara, "Ci," jurang besar itu benar-benar terbelah. Tuan Sang, jantung absolut Begining berdegup kencang, dan lukanya mulai terasa sakit lagi. Dia buru-buru berkata, "Zitong, kau tahan Tuan Sang, dan aku akan memasukkan Mutianzun ke dalam peti mati." Permaisuri janda mendengus dingin, dan retakan hitam kecil melayang di sekelilingnya saat dia bertarung dengan bayangan Kinmu. Bayangan Kinmu menggeliat di tanah, berputar dan membesar. Bayangan itu berubah menjadi sosok orang yang memegang pisau dan mulai bertarung dengannya di tanah. Mutlak awalnya dengan tergesa-gesa memindahkan mayat Kinmu, tetapi ketika dia mencoba memindahkannya, kolam keos di bawahnya juga ikut tergerak, dan pohon dunia pun ikut terangkat ke langit. Beratnya tak tertandingi, bahkan setelah Yang Mulia Surgawimu meninggal, dia masih sangat berat. Absolut mulai mendengus dan mengangkat Kinmu bersama kolam kekacauan pohon dunia. Dia mengeksekusi peti mati penguburan dewa, dan peti itu menjadi besar, menempatkan mayat Kinmu di dalamnya. Mutlak mulai menghela napas lega dan mengeluarkan paku-paku dewa jalur pembantaian untuk dihitung, dia tidak bisa menahan keraguan. Yang Mulia Xing'an berkata bahwa setengah dari paku-paku dewa dipaku ke tubuh jasmani Yang Muliamu dan setengah lainnya dipaku ke papan peti mati, tetapi hanya ada 99 paku dewa di sini, jadi tidak mungkin untuk membaginya secara merata. Pertarungan antara permaisuri dan tuan pedagang semakin cepat. Awal Yang Absolut tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan menusukkan 50 paku dewa ke seluruh bagian tubuh Kinmu. Ada banyak luka di tubuh Kinmu yang ditinggalkan oleh seni ilahi tuan muda ketiga. Ada tepat 50 luka, yang sesuai dengan 50 paku ilahi. Awal Yang Mutlak menutup peti mati itu dan membanting 49 paku dewa yang tersisa ke papan peti mati, memakukannya sampai mati. Seketika, kekuatan mengerikan luar biasa yang keluar dari tubuh Kinmu menghilang dan sepenuhnya terisolasi oleh peti jenazah dewa. Absolute Begining menghela napas lega dan segera pergi membantu permaisuri kaisar menghadapi Sang Jun. Namun, Sang Jun tiba-tiba membelah ruang dengan pisaunya dan menghilang ke dalamnya dalam sekejap. "Jangan mengejar musuh." Taichu menghentikan permaisuri dan berkata, "Lebih penting untuk berurusan dengan guru surgawimu. Sang Jun pasti akan diam-diam mengikuti peti mati dewa penguburan. Kita bisa menyiapkan penyergapan di jalan dan membunuhnya." Permaisuri mengerti dan kembali ke perkemahan pengadilan surgawi. Kaisar Surgawi Hao Tian memerintahkan pengawal kerajaan Yulin di sebelah kanan, kawal peti mati dewa ke ibu kota Giok pengadilan leluhur. Pengawal kerajaan Yulin adalah dewa setengah bersayap dan sangat cepat. Ketika mereka mendengar ini, mereka segera mengawal peti mati dewa penguburan dan terbang keluar dari dunia Yuan menuju istana leluhur. Awal Yang Mutlak dan permaisuri bersembunyi di kekosongan pamungkas sementara yang lain bersembunyi di lubang pembuangan kemampuan ilahi. Mereka diam-diam mengikuti dan menunggu Sang Jun muncul sebelum membunuhnya. Pengawal kerajaan Yulin melakukan perjalanan melalui langit berbintang untuk waktu yang lama.
Setelah terbang selama beberapa bulan, Sang Jun masih belum muncul. Mereka berdua merasa cemas. Suatu hari, tiba-tiba permaisuri melihat bayangan pengawal kerajaan Yulin bergerak. Mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Keduanya langsung menerkam ke depan dan menyerang bersama, menghancurkan prajurit pengawal kerajaan Yulin menjadi berkeping-keping. Itu tidak ada dalam bayangan. Keduanya melihat sekeliling dan melihat cahaya pedang yang berkelap-kelip di langit berbintang. Mereka segera bergegas keluar dan mengejar Sang Jun. Pasukan pengawal kerajaan Yulin terus bergerak maju. 2 bulan lagi telah berlalu, dan mereka masih setengah jalan menuju istana leluhur. Pada hari ini, pengawal kerajaan Yulin mengepakkan sayap mereka sambil menyeret peti mati dewa. Ketika mereka hendak melewati matahari, mereka melihat bunga teratai mekar di langit berbintang. Bunga itu sangat indah, dan kemudian bunga teratai lainnya mekar di depan mereka. Para pengawal kerajaan Yulin buru-buru berhenti dan berdiri dalam formasi. Mereka dengan hati-hati mengamati bunga teratai yang terus-menerus bermekaran. Ketika mereka mengamati dengan seksama, mereka melihat bahwa bunga teratai itu bukanlah bunga teratai. Sebaliknya, itu adalah kemampuan ilahi yang ajaib. Itu adalah jejak kaki yang ditinggalkan oleh seseorang yang sedang tergesa-gesa di langit berbintang. Orang yang sedang tergesa-gesa di langit berbintang adalah seorang pemuda yang tampan dan anggun. Jubah panjangnya berkibar tertiup angin dan dia tampak sangat anggun. Temperamennya juga tak terlupakan dan dia selalu memiliki kesan yang baik terhadapnya. Jenderal pengawal kerajaan Yulin melangkah maju dan berteriak, "Pengawal kerajaan Yulin dari pengadilan surgawi berada di bawah perintah Yang Mulia Kaisar Surgawi untuk mengawal jenazah Yang Muliamu ke pengadilan leluhur. Semua yang tidak terlibat, silakan pergi." Pemuda itu berhenti dan menatap pengawal kerajaan Yulin, lalu ke peti mati yang dijaga oleh pengawal kerajaan Yulin di tengah. Dengan ekspresi hangat, dia berkata, "Apakah Master Sekte Qin ada di dalam peti mati ini?" Mu yang sangat terhormat ditempatkan di atas piring, dia ditempatkan di dalam peti mati. Emosi anggota keluarganya sangat stabil. Ya, dia masih ingin tertawa. Sebelum pengawal kerajaan Yulin kanan sempat bergerak, pemuda itu tiba-tiba menghilang. Saat muncul kembali, dia sudah berada di samping peti mati. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan pengawal kerajaan Yulin tidak dapat melihatnya dengan jelas. 10 pengawal istana surgawi manapun akan mampu melawan Yang Mulia Surgawi saat mereka membentuk formasi. Terutama setelah membentuk formasi yang diciptakan oleh Meng Yunhui, kekuatannya bahkan lebih mengejutkan. Di antara 10 pengawal istana surgawi, pengawal kerajaan Yulin adalah yang terkuat. Mereka dikenal sebagai sayap kaisar surgawi. Jenderal pertama pengawal kerajaan Yulin adalah Wei Suifeng. Dia membuat namanya terkenal dalam pertempuran Xinhole dan secara langsung menghancurkan ras setengah dewa terkuat, kerajaan Longbo. Generasi pengawal kerajaan Yulin kanan ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jenderal utama mereka adalah sosok yang setara dengan Kaisar Yunluo, Wei Suifeng. Kaisar Tianluo dan Bian Yanfei, tetapi bahkan dia tidak dapat melihat tindakan pemuda itu. Formasi bulu ilahi Great Hong, aktifkan. Bian Yanfei berteriak. 50.000 pasukan elit pengawal kerajaan Yulin kanan segera mengaktifkan formasi. Kekuatan formasi dinaikkan hingga maksimum dalam sekejap, berubah menjadi burung hijau besar. Hong, 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 hong. Aura 50.000 prajurit itu saling terhubung saat mereka berteriak serempak. Istana surgawi berhamburan seperti burung hijau, dan suara dao bergema. Seolah-olah Hong Agung meratap dalam kesedihan, seolah-olah Yang Mulia Hong masih hidup. Yang Mulia Hong, yang dikenal sebagai orang nomor 1 di dunia karena kekuatan sihirnya, dihancurkan oleh Meng Yunhui dengan formasi tersebut. Formasi bulu Dewa Hong Agung yang disusun oleh para pengawal kekaisaran dikombinasikan dengan iblis Yang Mulia Hong dan keadilan Dao Surgawi, termasuk peti mati Qin Mu dan pemuda dalam formasi pembunuhan. Formasi pembunuh diaktifkan, tetapi pemuda yang jatuh ke dalamnya tidak panik. Domain 33 surga menyebar dan terhubung dengan 33 lapisan kehampaan. Dia membawa peti mati pemakaman dewa semakin tinggi dan semakin tinggi, masuk semakin dalam ke lapisan kehampaan. Segera, mereka tiba di lapisan kehampaan ke-33. Bian Yanfei memimpin pengawal kerajaan Yulin untuk menyerang dan memasuki lapisan kehampaan. Namun, semakin tinggi mereka melangkah, semakin parah kehampaan itu. Meskipun pengawal kerajaan Yulin memiliki formasi primordial bulu-bulu dewa yang besar, menghadapi kehampaan yang ada di mana-mana, itu juga sangat sulit. Saat mereka mencapai lapisan kehampaan ke-33, kehampaan itu telah memengaruhi setiap prajurit pengawal kerajaan Yulin. Jika mereka terus masuk lebih dalam, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Seorang pemuja surgawi sejati dapat memasuki kekosongan ke-35 dan tidak akan hancur. Namun,
pengawal kerajaan Yulin bukanlah pemuja surgawi sejati. Meskipun formasi primordial Agung Bulu Dewa itu kuat, para prajurit yang membentuk formasi itu tidak memiliki kekuatan seperti pemuja surgawi. Bian Yanfei menatap pemuda itu dengan pandangan enggan di matanya. Dia melihat bahwa pemuda itu berada di Void tingkat 33, seolah-olah dia menyatu dengan Void. Kekuatan Void tingkat 33 sebenarnya tidak berpengaruh padanya. Siapa kamu? Bian Yanfei bertanya dengan suara tegas. Bunga langit tinggi yang hampa. Pemuda itu bersikap sopan dan menyapanya. Salam, rekan Taois dari pengadilan surga. Bunga hampa. Bian Yanfei berbalik dan berteriak, semuanya, mundurlah dari Void. 50.000 pengawal kerajaan Yulin mengangkat sayap mereka, menutupi langit dan matahari. Da Hong mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Begitu mereka terbang keluar dari kehampaan, Bian Yanfei segera memerintahkan, berhenti. Aktifkan formasi dan serang kehampaan terakhir dari sini. Para prajurit pengawal kerajaan Yulin segera mengaktifkan formasi. Mana yang kuat yang mendekati puncak Celestial Master Hong menyembur keluar. Formasi itu diaktifkan dan berubah menjadi serangan yang dahsyat. Seperti sepasang sayap yang mengguncang dunia, ia menerobos lapisan ruang hampa dan menebas ke arah ruang hampa ke-33. Sayap yang mengguncang dunia itu berhasil menembus ruang hampa ke-33 dengan mudah. Namun, pria bernama Su Senghua dan peti mati Dewa Jalur Pemakaman telah menghilang dari ruang hampa ke-33. Tidak ada yang menyadari ketika Su Senghua pergi dengan peti mati dewa di jalur pemakaman. Keringat dingin mengalir di dahi Yanfei saat dia bergumam, pengawal kerajaan Yulin sudah tamat. Mereka semua tamat. Kali ini, pengawal kerajaan Yulin bertanggung jawab untuk mengangkut peti mati guru surgawi Mu ke istana leluhur. Mereka tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di tengah jalan. Jika mereka kembali, mereka tidak akan dapat melapor kepada Kaisar Surgawi Hao. Dalam kemarahan Kaisar Surgawi Hao, banyak kepala jatuh ke tanah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bian Yanfei mencengkeram rambutnya erat-erat dan tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya. Ia pun menangis. Di langit berbintang, Su Senghua mengitari peti mati dewa di jalur pemakaman selama 2 putaran dan tiba-tiba tersenyum. Master Sekte Qin, bagaimana keadaan di dalam? Sulit baginya untuk tersenyum di depan orang lain, tetapi di depan peti mati Qin Mu, dia tidak dapat menahan tawanya. Dia tampak sangat bahagia. Tidak ada gerakan di dalam peti mati dewa, tetapi Su Senghua tidak khawatir tentang keselamatan Qin Mu. Dia mempelajari peti mati dewa di jalur pemakaman dengan saksama. Peti mati suci ini bukanlah peti mati biasa, tetapi semacam segel yang menyegel keberadaan yang kuat. Dia berjalan mengelilingi peti mati itu dan berhenti. Dia mempelajarinya dengan saksama. Ini bukanlah jalan, keterampilan, dan seni ilahi dari alam semesta kita. Ini tampaknya berasal dari zaman prasejarah. Ini memang peradaban yang sangat maju yang bahkan dapat membuat segel yang sangat indah. Namun, bagian yang paling kuat dari peti mati semacam ini bukanlah peti mati itu sendiri, tetapi paku peti mati ini. Aneh, mengapa paku peti mati dipaku ke papan peti mati? Su Senghua bingung. Dia telah mengamatinya begitu lama dan melihat banyak hal menakjubkan tentang peti mati dewa jalur pemakaman. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahami kemampuan supranatural prasejarah yang terkandung dalam peti mati dewa jalur pemakaman dalam waktu singkat, dia dapat melihat konsep keseluruhan dari kemampuan supranatural penyegelan semacam ini. Dari pemahamannya, paku peti mati tidak dipaku pada sisi papan peti mati, dan fungsinya bukan untuk menyegel peti mati. Fungsi sebenarnya dari paku peti mati adalah untuk memaku orang yang ada di dalam peti mati beserta peti matinya. Dengan kata lain, saat paku dipaku, paku itu harus dipaku ke keenam dinding peti mati. 5 paku di kepala, menembus bagian atas tengkorak, 14 paku di kaki, 7 bintang di telapak kaki, 16 paku di tangan, 5 jari, 5 elemen, serta telapak tangan dan pergelangan tangan. Dia menghitungnya secara rinci. Paku-paku peti mati ini masih perlu dipaku di jantung alis, mengunci harta karun ilahi, tenggorokan, jantung, kanopi, dantian, lautan ki, dan tempat-tempat lainnya. Semuanya berjumlah sekitar 100 paku. Selama 100 paku itu dipaku ke tubuh jasmani Qin Mu melalui peti mati, dia akan mampu mengunci Qin Mu dengan peti mati, membatasi semua kekuatan sihir, seni ilahi, dan transformasinya, serta mengurungnya di dalam sebuah kotak. Dengan begitu, tak seorang pun akan bisa lolos. Sungguh licik, akan tetapi, orang-orang yang ahli memasang paku mengira bahwa paku-paku tersebut dipaku pada papan peti mati, sehingga semua paku dipaku salah, tidak ada satupun paku yang dipaku pada tempat yang benar. Siapa yang begitu baik pada Master Sekte Qin? Yang membuat Su Senghua bingung adalah ini.
Bukan saja semua paku dipaku di tempat yang salah, tetapi hanya ada 49 paku. Sebenarnya ada 51 paku yang hilang. Tutut, Su Senghua tidak berani membuka peti mati itu dengan gegabah, tetapi setelah melihat kebenaran peti mati itu, dia segera mencabut paku-paku di papan itu. Dia membuka tutup peti mati dan melihat dunia kecil di dalamnya. Ruang itu luas, dan cahaya yang menyilaukan keluar dari peti mati. Itu adalah cahaya yang dipancarkan pohon dunia. Di bawah pohon dunia, Qin Mu duduk bersila. Su Senghua mengamati wajah Qin Mu dan memuji. Setelah Master Sekte Qin meninggal, dia terlihat sangat hidup. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk membawa Qin Mu keluar dari peti mati, dan dia terengah-engah karena kelelahan. Tubuh fisik Qin Mu tidak berat, tetapi yang berat adalah pohon dunia dan lautan kekacauan di bawah Qin Mu. Su Senghua memeriksanya dan melihat ada beberapa paku peti mati di tubuh Qin Mu. Jumlahnya tepat 50, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Secara logika, seharusnya masih ada satu paku lagi, tetapi orang yang memurnikan peti mati ini tampaknya khawatir bahwa Master Sekte Qin tidak akan dapat melarikan diri. Dia tidak hanya memaku paku yang salah, dia bahkan memurnikan satu paku lebih sedikit. Su Senghua menggelengkan kepalanya dan mencabut paku-paku dari luka Qin Mu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya lagi. 50 paku ini semuanya dipaku di tempat yang salah. Aku ingin tahu orang bodoh mana yang melakukannya. Tepat saat dia mencabut paku-paku itu, tubuh Qin Mu yang tak bernyawa tiba-tiba terasa seperti musim dingin yang dingin baru saja berlalu. Angin musim semi bertiup, dan jejak samar kekuatan hidup pun muncul. Hati Su Senghua sedikit tergerak, tetapi dia tidak terkejut. Dia duduk di samping dan menunggu dengan tenang. Ombak naik di laut kekacauan. Ombaknya tidak besar, tetapi sangat ringan dan lambat. Kekuatan hidup dalam tubuh Qin Mu juga perlahan tumbuh lebih kuat, tetapi luka-luka di tubuhnya membatasi pertumbuhan kekuatan hidupnya. Total ada 50 luka seperti itu. Su Senghua telah memeriksanya sebelumnya, dan luka-luka itu seharusnya berasal dari jalur, keterampilan, dan seni ilahi Istana Mikrov. Luka-luka Dao itu sangat serius, jadi meskipun Qin Mu menghancurkan harta ilahinya dan mengubahnya menjadi kekacauan, yang telah ia tangani hanyalah luka-luka pada harta ilahi dan roh primordialnya. Luka-luka pada tubuh jasmaninya tidak dapat sepenuhnya dihapus. Su Senghua juga tidak bisa menyembuhkan luka seperti itu, jadi dia hanya bisa menunggu Qin Mu bangun dan mengatasinya sendiri. Dia sama sekali tidak khawatir dengan Qin Mu. Kepercayaan diri semacam ini muncul sejak pertama kali mereka bertemu saat Qin Mu sedang mengolah air di sungai. Saat itu, mereka masih muda, dan kepercayaan diri di mata Qin Mu membuat Su Senghua sangat terkejut. Kemudian, interaksi mereka semakin sering terjadi, dan Qin Mu telah melewati berbagai badai dan gelombang, menyebabkan Su Senghua salah paham. Dia merasa tidak ada yang bisa menghentikan Qin Mu, dan dia tidak bisa mengalahkannya, apalagi membunuhnya. Tentu saja, dia belum pernah melihat Qin Mu putus asa, itulah sebabnya dia memiliki kesalahpahaman ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, Su Senghua mengangkat kepalanya dan melihat lampu pisau berkelap-kelip di kehampaan terakhir. Dia mengalihkan pandangannya. Dia merasa familiar dengan cahaya pisau itu. Terakhir kali Qin Mu datang menemuinya, dia merasakan seseorang di balik bayangan Qin Mu, tetapi dia tidak banyak bertanya. Perasaan yang diberikan cahaya pisau itu sangat mirip dengan orang di balik bayangan Qin Mu. Pada saat itu, Qin Mu perlahan membuka matanya, dan lautan yang kacau itu berangsur-angsur kembali tenang. Lautan itu menghilang ke dalam tubuhnya, dan pohon dunia di belakangnya juga menghilang. Ketua Sekte Qin, bagaimana dengan peti matinya? Su Senghua bertanya tanpa tergesa-gesa. Aura Qin Mu masih sangat lemah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wajah Su Senghua yang tanpa ekspresi, dan dia tersenyum pahit. Kakak Su, mengapa kamu menggodaku? Ekspresi wajah Su Senghua langsung menjadi sangat menarik. Dia tertawa keras, dan tawanya yang jernih terdengar jauh. Qin Mu terbatuk keras dan mengeluarkan darah kotor dari tubuhnya. Saudara Su, mengapa kamu keluar dari istana leluhur? Senyum di wajah Su Senghua memudar, dan dia kembali ke ekspresi acuh tak acuh seperti biasanya. Gunung hitam besar telah runtuh, dan ada terlalu banyak penyelundup yang merangkak keluar dari akar pohon dunia. Aku tidak bisa mengalahkan mereka, jadi aku keluar. Qin Mu tertegun, tetapi dia menghela napas lega. Aku khawatir kamu akan bertarung sampai mati dan bertarung sampai akhir. Aku tidak akan melakukannya. Su Senghua berkata dengan acuh tak acuh, aku lebih berguna saat masih hidup. Qin Mu dicekik sampai mati olehnya, dan dia benar-benar ingin menghajarnya. Hanya sedikit orang yang bisa mencekiknya sampai mati, tetapi Su Senghua adalah pengecualian.
Pengadilan surga telah dihancurkan, lanjut Su Senghua. Jantung Qin Mu bergetar hebat, dan tiba-tiba dia tidak bisa menahan luka-lukanya. Darah menyembur keluar dari ke-50 lukanya. Su Senghua menatapnya dengan panik sambil menutup luka-lukanya dan memberikan beberapa paku peti mati. Paku-paku ini dapat membantu menutup luka-luka. Pengadilan surga telah dihancurkan. Qin Mu bertanya dengan tergesa-gesa sambil menusukkan paku ke lukanya. Su Senghua mengangguk dan berkata, ketika aku pergi, sudah ada praktisi Tao yang menyelinap untuk menyerang pengadilan langit. Jika dihitung-hitung, pengadilan langit seharusnya sudah ditaklukkan dan pengadilan leluhur sudah berganti pemilik. Qin Mu menarik napas dalam-dalam dan lupa memasukkan paku. Su Senghua dengan baik hati membantunya memasukkan beberapa paku peti mati ke dalam lukanya, dan rasa sakitnya membuatnya menangis. Pengadilan surgawi runtuh, apakah itu hal baik atau buruk? Berhati-hatilah, itu menyakitkan. Su Senghua menusukkan paku dewa jalur pembantaian ke seluruh tubuh Qin Mu, dan lukanya berhenti berdarah, membuatnya merasa sedikit lebih baik. Kuku dewa jalur pembantaian merupakan bagian dari peti mati dewa jalur pemakaman, dan fungsi utamanya adalah untuk membatasi kekuatan orang yang sedang ditekan, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari peti mati. Ketika paku-paku dewa jalur pembantaian menusuk luka-lukanya, hal pertama yang mereka tekan adalah luka-luka Dao dalam luka-lukanya. Tuan muda ketiga telah menggunakan seni ilahi yang tak tertandingi untuk meninggalkan 50 luka di tubuhnya. Luka Dao itu sangat aneh dan sulit disembuhkan. Justru karena paku ilahi jalur pembantaian inilah Qin Mu terbangun sepagi ini. Su Senghua juga memperhatikan hal ini, itulah sebabnya dia menyarankan agar Qin Mu menggunakan paku itu untuk menutup lukanya. Orang yang memaku kamu sama sekali tidak memaku di tempat yang tepat. Su Senghua dengan hati-hati mengamati paku suci jalur pembantaian dan berkata, jika itu aku pasti akan menghindari luka-luka ini. Aneh, siapa yang akan membantumu dengan cara ini? Qin Mu juga tidak tahu alasan dibaliknya, jadi dia merenungkannya. Mungkin karena meskipun orang itu berada di surga, dia memiliki kedamaian abadi di hatinya dan merupakan pejuang sejati yang langka. Memang seharusnya begitu. Su Senghua mengangguk dan bertanya, apa rencanamu untuk istana leluhur? Qin Mu mengerutkan kening. Meskipun dia tidak memiliki luka lain, lukanya masih sangat serius, dan akan sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Dia harus perlahan-lahan memahami jalur, keterampilan, dan seni ilahi yang terkandung dalam luka daunnya dan mencari tahu kedalaman di dalamnya sebelum dia bisa menembusnya. Dan ini membutuhkan waktu. Dengan kemampuannya saat ini, dia sama sekali tidak mampu menghadapi perubahan drastis di istana leluhur. Perubahan drastis di istana leluhur sepenuhnya disebabkan oleh para pejabat roh istana Miluo. Tujuan mereka adalah untuk membebaskan para praktisi kuat prasejarah yang terjebak di bawah akar pohon dunia dan tidak dapat melarikan diri, sehingga menciptakan kekacauan. Semakin banyak para juara prasejarah ini membunuh, semakin kuat pengorbanan darahnya. Pada akhirnya, istana Mikrov akan turun ke alam semesta ini. Demi memperebutkan kekuasaan, para penumpang gelap itu pasti akan bergerak melawan semua dunia di alam semesta. Mereka pasti akan memicu pengorbanan darah dari Tuan Muda Ketiga. Dan jika salah satu dari mereka mencapai Dao dan mencap kekosongan pamungkas, itu juga akan menyebabkan kehancuran alam semesta ini yang semakin cepat. Oleh karena itu, masih perlu untuk menyingkirkan para juara prasejarah ini. Namun, menyingkirkan mereka juga tidak mudah. Su Senghua sebelumnya mengatakan bahwa sudah ada praktisi Tao prasejarah yang menyelinap dari akar pohon dunia, berencana untuk menghancurkan istana surgawi. Perdamaian abadi saat ini masih sangat sulit untuk menghadapi serangan pengadilan surgawi, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan cadangan untuk menghadapi para penyelundup. Mari kita kembali ke perdamaian abadi terlebih dahulu. Su Senghua mengangkat Qin Mu lagi dan meletakkannya di dalam peti mati. Qin Mu masih harus berjuang, peti mati ini dibuat untukmu, kata Su Senghua. Peti mati ini dapat menekan luka daunmu dan bahkan lebih efektif daripada paku peti mati. Jika kau tetap di dalam, kau dapat perlahan-lahan memahami cara mengatasi luka daunmu. Qin Mu segera berkata, kamu tidak bisa memaku peti mati itu sampai mati. Jangan khawatir, itu hanya sampul kosong. Su Senghua menutup-tutup peti mati dan meninggalkan celah untuk membawa peti mati dewa pemakaman Dao dalam perjalanannya. Master Sekte Qin, siapa orang yang bertarung dengan awal absolut dan permaisuri di Void? Metodenya sangat hebat, dan dia juga sangat cerdas. Dia menggunakan kekosongan pamungkas untuk membatasi kemampuan permaisuri. Itu Sang Jun. Qin Mu berkata, cedera saya parah sekarang, jadi saya tidak bisa melihat kekosongan terakhir. Sang Jun bertarung melawan awal absolut dan permaisuri sendirian. Bagaimana pertempurannya? Mereka masih bertarung tadi,
Tapi saat kau terbangun saat aku menyelamatkanmu dari peti mati, awal yang mutlak dan permaisuri pun pergi. Su Senghua berkata, Tuan Sang sekarang ada di dalam bayanganku. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba memicu luka-lukanya. Dia batuk berulang kali dan berkata, kekuatanku masih ada, menakut-nakuti awal absolut dan permaisuri. Su Senghua memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Mereka seharusnya mundur saat melihatku datang. Kamu tidak punya banyak kekuatan tempur sekarang. Qin Mu mendengus. Mutlak awalnya bingung. Su Senghua baru saja membuka peti mati Dewa Jalan Pemakaman, yang benar-benar menekannya dan memaksanya mundur. Saat dia bertarung melawan Sang Jun di kehampaan terakhir, dia mengalami trauma psikologis. Sang Jun adalah orang yang sangat menakutkan. Dalam pertempuran sebelumnya, dia pernah terluka oleh Sang Jun. Jika bukan karena Sang Jun tidak mengetahui jalan awal yang mutlak, dia pasti sudah hancur. Dan kali ini, Sang Jun memilih untuk menghadapinya dan permaisuri di kehampaan terakhir, dua ahli penyempurnaan Dao yang hebat. Pertarungan ini juga membuat jantungnya berdebar-debar. Perlu diketahui bahwa avatar Tuan Muda kedua tewas dalam pertempuran di kehampaan terakhir. Ia dibunuh oleh Yun Tianzun, dan bahkan Kaisar Hao terluka parah. Permaisuri sama seperti Tuan Muda kedua. Mereka berjalan di jalan untuk mencapai Dao dalam kehampaan terakhir. Mereka terikat dalam kehampaan terakhir dan sangat berhati-hati. Ada angin dingin yang bertiup terus-menerus, menahan angin panas terakhirnya dan melemahkan kekuatannya. Kedua pria itu bertarung melawan Sang, dan itu adalah pertarungan yang sulit. Selain itu, Su Senghua terlalu cepat memecahkan peti mati, sehingga permulaan absolut salah menilai kekuatan Su Senghua, khawatir Su Senghua akan menyerang kekosongan pamungkas, jadi dia mundur tanpa perlawanan. Siapa yang ada di sana? Bagaimana mungkin bahkan Tuan Muda ketiga Ling Xiao mengajarkan peti mati Jalan Pemakaman juga bisa dengan mudah pecah? Alisnya berkerut. Permaisuri berkata, itulah yang dikatakan Su Senghua. Saat itu, aku ingin merekrutnya sebagai tamu dan mendidiknya menjadi seorang pemimpin. Namun, bakat dan sikapnya tak tertandingi di dunia. Tanpa menyadarinya, aku terkesan olehnya, jadi aku memperkenalkannya sebagai sesama penganut Tao. Taichu mengangkat alisnya dan mencibir, dulu, kamu terobsesi dengan seorang gigolo seperti Raja Surgawi, dan sekarang kamu terobsesi dengan Su Senghua. Jadi, Zitong, kamu menyukai pria seperti ini. Permaisuri berkata dengan tenang, tidak ada apa-apa antara aku dan Raja Surgawi Kerajaan, dan hubunganku dengan Tuan Muda Su semurni batu giok. Tidak perlu bagiku untuk menyembunyikan apapun darimu. Sejak kau berselingkuh dengan si jalang itu, aku telah bertemu banyak orang dan ingin membalas dendam padamu. Tidak perlu menyembunyikan ini darimu. Mereka berdua adalah pria yang rendah hati. Aku hanya memiliki rasa hormat dan kekaguman di hatiku. Wajah Taichu muram. Dia tertawa dan berkata, apakah kamu lupa bahwa Lan Yutian berencana melawanmu? Lan Yutian adalah Lan Yutian, bukan penguasa surgawi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Permaisuri mencibir. Awal yang mutlak, di hatiku, kau tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Tuan Kerajaan Surgawi yang mulia, atau dengan Tuan Muda Su yang rendah hati dan seperti batu giok. Awal yang mutlak menjadi marah dan pergi dengan cepat. Pelacur. Permaisuri janda melihatnya pergi dan tersenyum. Dengan kemampuan Tuan Muda Su, dia pasti tidak akan mampu memecahkan peti mati Dewa Jalan Pemakaman. Pasti ada yang mencurigakan tentang peti mati Dewa Jalan Pemakaman itu. Kemungkinan besar, Master Langit Xing'an telah merusaknya. Awal yang mutlak ditinggalkan dalam kemarahan dan sosoknya menghilang. Permaisuri-permaisuri memperlambat langkahnya. Tidak lama kemudian, dia melihat Su Senghua membawa peti mati Qin Mu. Su Senghua berhenti dan menyapa permaisuri. Permaisuri, lama tak berjumpa. Permaisuri membalas sapaan itu dan tatapannya tertuju pada bayangan di belakangnya. Tuan Sang, aku bukan tandinganmu di kehampaan terakhir, tetapi di luar sana, kau bukan tandinganku. Lebih baik tidak mencoba. Aku datang menemui Tuan Muda Su tanpa niat jahat. Bayangan Su Senghua tidak bergerak. Su Senghua berkata, Yang Mulia telah melihatku. Permaisuri menatap wajahnya dan mendesah. Dia berkata dengan suara rendah, meskipun ada banyak pria aneh di dunia ini, hanya sedikit yang seperti Tuan Muda Su. Sayang sekali kau dan aku adalah musuh. Jika kita bisa mengubah perang menjadi persahabatan dan minum serta mengobrol dengan gembira dengan Tuan Muda Su, betapa indahnya itu. Su Senghua berkata, jika Yang Mulia meninggalkan pengadilan surga dan bergabung dengan perdamaian abadi, Anda dapat mengubah perang menjadi persahabatan. Permaisuri Kaisar menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Istanaku dan pengadilan surga sama-sama makmur dan rusak, jadi bagaimana kita bisa meninggalkan pengadilan surga hanya karena seorang wanita kepercayaan?
Di dalam peti mati, Qin Mu tidak dapat menahan diri untuk berkata, jika Yang Mulia bersedia menyerahkan pengadilan surga, saya dapat menjadi mak comblang dan menikahkan saudara Su dengan Anda. Jika Yang Mulia tidak keberatan, saya rasa saya juga dapat. Pria Bao, diamlah. Permaisuri-permaisuri sangat marah. Su Senghua menutup peti mati tanpa mengedipkan mata, dan suara Qin Mu langsung tidak terdengar lagi. Yang Mulia, Anda dan saya memiliki jalan masing-masing, tetapi kita telah berpisah. Su Senghua membungkuk dalam-dalam ke tanah dan berkata, kita akan berpisah hari ini dan bertemu lagi di medan perang di masa mendatang. Saya harap Yang Mulia tidak akan menahan diri. Permaisuri membalas salam itu dan meneteskan air mata sebelum menutup wajahnya dan pergi. Saya juga berharap Tuan Muda Su tidak akan menahan diri. Sayang sekali saya tidak mengenal Tuan Muda Su lebih awal. Jika saya bertemu dengannya 100 tahun sebelumnya, atau jika Tuan Muda lahir 1.000.000 tahun sebelumnya, Anda dan saya mungkin akan memiliki akhir yang berbeda. Su Senghua memperhatikan kepergiannya dan terus membawa peti jenazah untuk melanjutkan perjalanan mereka. Qin Mu mengetuk peti mati, dan Su Senghua membuka seutas benang. Suara Qin Mu terdengar dari dalam peti mati. Saudara Su, jika permaisuri janda bersedia bergabung dengan kamp perdamaian abadi dan melawan pengadilan surgawi, dia pasti akan memiliki keuntungan yang sangat besar. Mengapa Anda tidak merasa dirugikan? Pak, Su Senghua menutup peti mati itu hingga mati. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan paku-paku lainnya dan membantingnya ke tutup peti mati. Di sisi lain, Absolute Beginning melesat seperti kilat. Dia kembali ke dunia asal bersama Su Senghua dan permaisuri kaisar selangkah lebih maju dan langsung menuju ke perkemahan pengadilan surgawi. Dia tidak punya waktu untuk bertemu kaisar surgawi Haotian tetapi langsung menyerbu ke istana surgawi ayah pencipta, niat membunuhnya melonjak. Di istana surgawi Bapa Pencipta, ada banyak otak yang melayang di sekitar Yang Mulia surgawi Xing'an. Jumlah otak yang ia kendalikan meningkat, dan skala susunan otak ilahi bertambah besar. Perhitungannya lebih cepat dan lebih indah. Niat membunuh di tubuh Absolute Beginning tiba-tiba menghilang, dan wajahnya seperti angin musim semi. Dia berjalan perlahan dan berkata sambil tersenyum, Yang Mulia Xing'an, Anda sangat santai. Yang Mulia, ada yang salah dengan peti mati dewa jalur pemakaman yang Anda buat, kan? Xing'an mengangkat kepalanya dan meliriknya. Ada apa? Awalnya sangat ramah, dalam perjalanan ke istana leluhur, para pengawal istana sedang mengawal peti mati dewa jalur pemakaman ketika seseorang bernama Su Senghua merampok dao mereka dan merampasnya, katanya sambil tersenyum. Su Senghua langsung membuka peti mati dewa dan melepaskanmu, seorang pemuja surgawi. Jika itu adalah peti mati dewa jalur pemakaman yang sebenarnya, bagaimana mungkin bisa dibuka dengan mudah? Xing'an tercengang dan berdiri, aku tahu kemampuan Su Senghua, katanya ragu. Aku pernah pergi ke bumi barat dari dunia asal untuk mengunjunginya. Kemampuannya memang sangat kuat, dan aku kalah darinya saat itu. Tapi dia jelas tidak bisa menghancurkan peti mati dewa jalur pemakaman yang aku buat. Dia tidak punya kemampuan itu. Kilatan dingin melintas di mata sang Absolute Beginning, dan senyum di wajahnya semakin lebar. Aku melihatnya mengangkat 49 paku dewa jalur pembantaian dengan mataku sendiri tanpa kesulitan apapun, katanya santai. 50 paku dewa jalur pembantaian milik Master Surgawimu juga mudah. Tunggu sebentar, Xing'an mengangkat tangannya dan bertanya dengan bingung, 49. Bukankah 99? Niat membunuh di mata Absolute Beginning sedikit demi sedikit merembes keluar, dan senyum di wajahnya semakin lebar. Katakan padaku, setengah dari 99 paku ini dipaku ke peti mati, dan setengah lainnya dipaku ke tubuhmu yang mulia di surga. Xing'an mengangguk, benar sekali. Senyuman Absolute Beginning berubah dingin. Itulah yang kulakukan, tapi itu sama sekali tidak berguna. Energi vital Xing'an berubah menjadi paku panjang, dan dia menggunakannya untuk berubah menjadi peti mati dan mayat Qin Mu. Dia mengangkat tangannya dan menepuk paku panjang ke dalam peti mati. Setengah dari paku panjang itu ada di dalam peti mati, dan setengah lainnya dimasukkan ke dalam mayat Qin Mu. Xing'an menepuk 99 kuku panjang secara berurutan dan berkata, selama ini, kita bisa menjebakmu penghormatan surgawi yang terluka parah. Belum lagi mu penghormatan surgawi, bahkan praktisi Tao akan terperangkap di dalam peti mati dan tidak dapat melarikan diri. Awal yang mutlak tercengang, kau bilang setengahnya harus dipaku ke dalam peti mati. Keheranan di wajah Xing'an semakin kuat, dan dia menggelengkan kepalanya. 99, bagaimana kita bisa membaginya secara merata? Kaisar yang sudah pensiun seharusnya sudah memikirkan hal ini. Aku akan melanjutkan pekerjaanku, jadi kaisar yang sudah pensiun, silakan lakukan apapun yang kau inginkan.
Awalnya dia bingung saat berjalan keluar. Pikiran-pikiran berkecamuk dalam benaknya, 99, setengah, bukan 49 dan 50. Xing'an menunggu sampai dia keluar dari istana surgawi sang pencipta dan segera bertepuk tangan. Peti itu pun berlari menghampiri. Xing'an segera merapikannya dan memasukkannya ke dalam peti. Awal yang mutlak terlalu bodoh dan salah memahami maksudku, katanya. Tapi dia butuh seseorang untuk disalahkan. Orang itu pasti aku. Setelah dia pergi kali ini, ketika dia sadar, dia akan datang dan membunuhku. Kita tidak bisa tinggal lama di sini, jadi ayo cepat pergi. Dadanya terasa bersemangat dan berdebar-debar tiada henti. Xing'an mengeluarkan beberapa anggota tubuh dewa dan iblis dari dadanya dan mengutak-atiknya untuk menciptakan seseorang. Roh primordialnya kemudian pindah ke tubuh baru, meninggalkan tubuh jasmani aslinya. Dia memasukkan peti harta karun ilahinya ke dalamnya dan pergi dengan cepat. Dia berjalan keluar dari istana surgawi sang pencipta dan menghilang di antara para dewa dan iblis di pengadilan surgawi. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari ayah pencipta istana surgawi. Awal yang mutlak berkata dengan marah, Yang Mulia Surgawi Xing'an berkolusi dengan Yang Mulia Surgawi Mu dan pantas mendapatkan 10.000 kematian. Dia telah dieksekusi olehku. Xing'an berjalan keluar dari perkemahan istana surgawi dan tersenyum. Dia melepaskan peti itu dan berjalan ke hutan bersama monster kecil itu. Aku bebas sekarang. Dulu, Master Sekte Qin bersikap baik padaku, dan istrinya Ling Yuxiu merawatku dengan baik di Akademi Dao Wen. Alhasil, aku meninggalkan 1% cacat untuk Master Sekte Qin, yang memungkinkannya lolos dari peti mati dewa jalan pemakaman. Aku hanya meninggalkan 1%, tetapi aku tidak menyangka bahwa awal yang mutlak akan membuat 1% ini menjadi 100%. Apa yang sedang dipikirkannya? Xing'an membawa peti itu dan diam-diam berjalan melewati lembah Lan Feng menuju kedamaian abadi. Pertempuran di lembah Lan Feng sungguh tragis. Garis pertempuran ini terbentang sangat panjang. Dengan lembah Lan Feng sebagai pusatnya, garis itu membentang di semua kota suci di barat Eternal Peace dari selatan ke utara. Eternal Peace telah memobilisasi hampir semua pasukan yang dapat dimobilisasi, dan semua jenis senjata berat digunakan. Bahkan selir Yintian memimpin beberapa dewa dan iblis di dunia Heavenly Yin untuk berpartisipasi dalam pertempuran Lan Feng. Kedua belah pihak saling tarik-menarik di sekitar kota-kota suci satu demi satu. Pertama, kedua pasukan di luar kota saling berhadapan. Formasi berubah dan masing-masing dari mereka menyerang dan menghancurkan formasi, menyebabkan darah dan daging beterbangan di mana-mana. Setelah itu, mereka memasuki kota-kota dan bertempur di lorong-lorong kota para dewa. Keadaan semakin berdarah dan setiap lorong dipenuhi mayat. Kota-kota dewa dihancurkan satu demi satu, dan mereka jatuh dari langit dengan asap mengepul. Pasukan perdamaian abadi dan desa yang riang telah pergi berperang. Di belakang mereka, ada aliran kota-kota baru yang tak berujung yang dikirim ke garis depan, dan kapal demi kapal mengawal kota-kota suci yang baru dibangun. Kapal-kapal ini diisi dengan semua jenis senjata suci. Ketika Xing'an masuk, dia melihat bahwa kedamaian abadi sudah berada dalam keadaan perang. Semua pabrik manufaktur diaktifkan, dan tambang ditambang siang dan malam. Itu bukan lagi pemandangan damai seperti masa lalu, dan tidak lagi cocok baginya untuk fokus pada studinya. Dalam perjalanan, ia juga bertemu dengan pasukan pelindung matahari, bulan, dan bulan Suandu. Mereka bertempur melawan pasukan pelindung matahari, bulan, dan bulan perdamaian abadi. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran berdarah di darat dan di udara, dan itu sangat tragis. Ia juga bertemu dengan Zan Kongrulai yang memimpin para prajurit Buddha dari alam Buddha untuk mempertahankan jalan setapak demi jalan setapak di belakang lembah Lan Feng. Mereka bertempur melawan pasukan kecil dari istana surgawi yang telah menerobos lembah Lan Feng, dan para Buddha dari alam Buddha tewas di bawah pedang. Xing'an mengerutkan kening. Para biksu itu, dia tidak tinggal. Kedamaian abadi adalah tanah suci reformasi, dan tanah itu penuh dengan pengetahuan. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran yang tidak ada hubungannya dengan dirinya. Xing'an dan Eternal Peace hanya memanfaatkan satu sama lain. Eternal Peace membutuhkan pengetahuan dan kebijaksanaannya untuk mendorong reformasi, dan dia juga telah mengembalikan banyak hasil penelitian Eternal Peace. Terlebih lagi, dia bukanlah orang yang menganut paham perdamaian abadi. Saat dia lahir, perdamaian abadi belum ada dan belum berdiri sebuah negara. Ada yang menyebutnya sebagai orang suci yang hanya muncul 500 tahun sekali, tetapi dalam hatinya tidak pernah berpikiran seperti itu. Dia hanya orang yang menekuni Dao. Dalam perjalanan, ia bertemu banyak dewa dari pengadilan surgawi dan bergegas ke jantung kedamaian abadi. Mereka membakar,
membunuh, dan menjarah di mana-mana, tetapi Xing'an tidak bergerak. Semua ini hanya momen singkat baginya. Ketika aku tiba di pelataran penciuman Dao, jika ada hasil baru, aku akan tetap tinggal untuk meneliti. Jika kedamaian abadi hancur, aku akan pergi, dan aku akan bebas dan tak terkekang, pikirnya dalam hati. Tiba-tiba, kimayat membumbung tinggi ke langit. Xing'an terkejut dan melihat ke depan. Dia melihat 9 kimayat yang sangat padat, seperti pilar asap hitam yang membubung dari bawah dan bergetar hebat di langit. Xing'an belum pernah melihat kimayat sekuat itu sebelumnya. Di dunia yang kacau ini, setan, iblis, dan monster semuanya telah muncul. Ada banyak hal baik yang layak dikoleksi. Dia tidak bisa menahan rasa gembira. Ia melangkah maju dan melihat lebih dari 1000 dewa mendorong 9 peti mati besar dengan kereta awan. Peti mati itu dililit rantai dan mengarah ke timur. Tidak banyak ahli di antara mereka. Hanya seorang lelaki tua buta yang merupakan ahli tahta kaisar, dan ada seorang wanita berpakaian putih yang kekuatannya hampir tidak layak untuk dilihat. Namun, bagi Xing'an, mereka bukan apa-apa. Dilihat dari ukuran peti matinya, itu pasti peti mati kaisar. Jantungnya bergerak sedikit, dan dia berbalik. Orang-orang ini seharusnya menjaga bagian belakang lembah Lanfeng. Ada beberapa kota manusia ribuan mil jauhnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Dia hendak pergi dan merebut peti mati kaisar ketika dia tiba-tiba melihat cahaya ilahi dan cahaya iblis melonjak di depan peti mati kaisar. Secara mengejutkan, strategi ilahi pengadilan surgawi lengah dan pasukan iblis menyerbu dari segala arah. Pembentukan. Wanita berpakaian putih itu mengangkat pedangnya dan berteriak, "Bersiaplah menghadapi musuh." Ribuan dewa dan iblis masing-masing membentuk formasi mereka sendiri dan sangat gugup. Beberapa dari mereka masih muda dan memiliki aura kekanak-kanakan. Orang tua buta itu membuka rantai pada peti mati 9 kaisar dan mendorong papan peti mati hingga terbuka. Ia membungkuk dan berkata, "Saudara-saudara senior, ini adalah pertempuran terakhir kita." Xing'an bingung. Peti mati ini sepertinya seukuran era kaisar atas. Mungkinkah mayat kaisar surgawi era kaisar atas ada di 9 peti mati ini? Aku tidak pernah memiliki kaisar surgawi kaisar atas sebagai barang koleksi. Tepat saat dia memikirkan hal ini, peti di samping kakinya tiba-tiba membuka ke-6 kakinya dan benar-benar meninggalkannya, menuju langsung ke arah wanita berpakaian putih itu. Xing'an tertegun. Ia melihat peti itu berlari semakin cepat, dan segera, peti itu meluncur turun gunung ke sisi wanita berpakaian putih itu. Peti itu menggesek-gesekkan kakinya dengan sangat intim. Ketika wanita berpakaian putih itu melihat peti itu, dia juga terkejut dan senang. Dia membungkuk untuk membelai peti itu dan mengatakan sesuatu padanya. Peti itu melonjak kegirangan dan sangat gembira. Xing'an melangkah maju dan melihat wanita itu sangat pendiam. Penampilannya manis dan sepasang tanduk naga kecil tersembunyi di rambutnya. Dia pasti dari ras naga. Dewa pedang kaisar tertinggi. Xing'an memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Tidak heran kau sangat mengenal dadaku. Kudengar Master Sekte Qin telah mencerahkan dadaku saat itu dan membawanya ke 40.000 tahun yang lalu. Aku bertemu denganmu di sana. Kamu Xing'an. Bai Kuer tercengang. Ia menyentuh peti itu dan berkata, "Dulu, Qinmu dan aku memang menunggangi peti itu semalaman. Aku sangat bersyukur peti itu membawa kami keluar dari pengejaran pengadilan surgawi." Xing'an mengangguk dan mendatangi peti mati kaisar. Dia melihat ke dalam peti mati, beberapa kaisar surgawi telah meninggal entah sudah berapa lama, katanya ragu. Sekarang mereka telah berubah menjadi iblis mayat, itu hanya obsesi. Jika Anda bertemu dengan penjaga kiri strategi ilahi dari pengadilan surga, Anda tidak akan bisa melawan mereka. Kekuatan tempur penjaga kiri strategi ilahi sebanding dengan yang terhormat di surga. Obsesi dalam mayat Anda akan tersapu dengan sangat cepat, dan bahkan mayat Anda tidak akan bisa diawetkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk melihat ribuan dewa kaisar atas. Dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, "Kalian tidak akan bisa bertahan lebih dari 15 menit, dan kalian semua akan mati di sini." Di dalam peti mati, jasad seorang kaisar agung duduk tegak. Ada api hantu di matanya, dan kimayatnya memenuhi udara. Dia berkata dengan muram, "Kita sudah mati, jadi apa yang perlu ditakutkan?" Xing'an tidak bisa menahan tawa. "Pertarunganmu ini sama sekali tidak berguna. Kamu tidak akan bisa bertahan." Bai Kuer melangkah maju, dia berkata dengan serius, "Alasan mengapa strategi ilahi membuat para penjaga dan dewa iblis Yudu begitu tergesa-gesa adalah karena guru kekaisaran Jiang Baigui memimpin pasukan untuk mengejar mereka. Selama kita dapat menahan mereka selama sehari, guru kekaisaran Eternal Peace akan dapat bergegas dengan pasukannya." Xing'an tertawa terbahak-bahak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata,
dengan pemahamanku tentang strategi pertahanan kiri ilahi, kau hanya bisa bertahan selama 15 menit sebelum kau benar-benar mati. Kau adalah kaisar atas dan memiliki mayat kaisar langit atas, jadi mengapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk melindungi perdamaian abadi? Apa yang kita lindungi bukanlah perdamaian abadi. Mayat kaisar atas berkata, ini tanah dan orang-orang di atasnya. Hati Xing An tergerak, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak ada yang bisa kau lakukan. Kau hanya menyia-nyiakan hidupmu. Ces, ayo pergi. Dia melangkah maju, dan peti itu ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Namun, peti itu berhenti dan berdiri di antara Bai Kuer dan dirinya, ragu-ragu. Xing An mengerutkan kening dan berhenti. Ces, ikuti aku. Peti itu melangkah 2 langkah ke arahnya dan berhenti. Tiba-tiba, peti itu terbuka, dan banyak harta karunnya tertumpah keluar seperti gunung. Peti itu mengosongkan dirinya, menutup-tutupnya, dan berlari kembali ke Bai Kuer. Xing An sangat marah hingga tertawa. Apa yang kau lakukan? Kau tidak punya kekuatan tempur, jadi kau menunggu untuk dibelah dan dibakar seperti kayu bakar. Simpan barang-barangmu dan ikuti aku. Dadanya tidak bergerak. Xing An menjadi marah dan melambaikan tangannya untuk menyimpan harta karunnya ke dalam harta karun ilahi. Dia mencibir. Lupakan saja, aku tidak peduli padamu. Aku selalu sendirian dan tidak membutuhkan teman. Aku hanya menggunakanmu sebagai alat untuk menghilangkan kebosananku. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Kau bisa mati bersama mereka. Dia berbalik dan pergi. Tidak jauh dari situ, dia berbalik dan melihat peti itu terbuka dan tertutup seolah mengatakan sesuatu kepada Bai Kuer. Saya tidak butuh teman. Xing An mendengus dan melambaikan lengan bajunya, dia sangat riang. Itu hanya peti yang telah dicerahkan oleh Master Sekte Qin. Aku tidak pernah memperlakukannya sebagai teman. Aku sama sekali tidak kesepian, dan aku tidak akan tertunda oleh apa yang disebut kebenaran bodoh dari Kaisar Agung. Hahaha, dia tertawa keras lalu pergi. Tidak lama kemudian, Xing An berhenti dan duduk di atas batu gunung dengan kedua pipinya terangkat. Dadanya masih belum mengikutinya. Setelah beberapa saat, Xing An berdiri di samping Bai Kuer dengan wajah muram. Dadanya berada di kakinya, bergesekan dengan kakinya dengan mesra. Wajah Xing An tampak muram. Jangan sentuh aku sama sekali tidak mengkhawatirkanmu. Jangan sentuh aku. Baiklah, aku akan membiarkanmu menyimpan harta karun ini. Jangan sentuh aku, siapa yang mengkhawatirkanmu? Di depan, barisan kiri pasukan strategi ilahi dan pasukan iblis semakin dekat. Para dewa kaisar tinggi sangat gugup. Seorang jenderal muda di sampingnya menyingkirkan topengnya, dia tersenyum malu. Namaku Luo Su. Ibuku berencana untuk memiliki seorang anak perempuan, tetapi dia akhirnya melahirkanku. Aku berkultivasi ke alam dewa 2 tahun lalu, senior Xing An. Namaku sangat aneh, dan namamu juga sangat aneh. Aku merasa kita berada di perahu yang sama. Apakah kamu tidak gugup? Wajah Xing An menegang. Dia tidak terbiasa berbicara dengan orang asing. Kemudian, saya punya adik perempuan, tetapi nama saya tidak berubah. Mereka semua menertawakan saya karena saya adalah nama perempuan. Namun kali ini, mereka tidak akan menertawakan saya lagi. Luo Su tersenyum percaya diri. Aku tidak akan takut. Dalam pertempuran ini, aku akan memberitahu mereka bahwa aku seorang pria. Xing An menolehkan kepalanya ke samping. Akhirnya, pengawal kiri kebijakan ilahi tiba. Mayat kaisar tinggi membubung ke langit, dan Yi Siseng yang buta juga bergegas keluar. Dia membentuk formasi dengan mayat 9 kaisar tinggi untuk menyambut pengawal kiri kebijakan ilahi. Ledakan. Kedua belah pihak bertabrakan, dan Yu Bijun tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat kaisar-kaisar tinggi dan kaisar-kaisar surgawi sebelumnya. Jadi para kaisar tinggi dan kaisar-kaisar surgawi yang telah meninggal. Bahkan Raja Surgawi Brahma yang agung dan Buddha dibunuh olehku, dan kalian para mayat ingin memblokir pasukan kebijakan ilahiku. Pasukan iblis menyerbu seperti gelombang pasang dari kedua sisi penjaga kiri kebijakan ilahi. Bai Kuer mengaktifkan pedang ilahinya dan berteriak, bangun. Hentikan mereka. Luo Su begitu bersemangat hingga wajahnya memerah. Dia mengikuti prajurit lainnya dan berteriak, bertarung sampai mati. Pasukan kedua belah pihak bertabrakan dengan suara keras. Dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya memiliki tubuh yang besar dan ganas, dan kekuatan bela diri mereka sangat mencengangkan. Pada tabrakan pertama, lebih dari setengah dari ribuan dewa kaisar tinggi langsung terbunuh. Ekspresi Xing An acuh tak acuh saat dia berbisik di dadanya, jangan lari bersama mereka. Tetaplah di sisiku. Tepat saat dia selesai berbicara, sebuah kepala tiba-tiba berguling ke kakinya. Xing An tercengang. Kepala ini adalah dewa muda bernama Luo Su sebelumnya.
Luo Su membelalakkan matanya dan menatap langit dengan tatapan tak bernyawa. Jantung Xing'an bergetar, dan dia menoleh. TSK, aku. Kenapa air mataku tidak bisa berhenti mengalir? Dia mengepalkan tinjunya, dan para iblis di sekitarnya menari-nari liar. Wajah para dewa iblis terdistorsi. Xing'an menatap mata Luo Su, dan mata jernih pemuda itu berangsur-angsur berubah keruh. Saya, jakun Xing'an bergerak dengan susah payah. Dadanya tiba-tiba meninggalkannya dan menyerbu ke kerumunan setan. Aku bukan orang suci. Xing'an meraung marah, dan peti itu tiba-tiba terbuka. Auranya meledak, dan dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Xing'an melesat ke langit, dan semua jenis harta karun yang mengerikan keluar dari peti itu. Weng, riak mengerikan meletus, dan banyak dewa iblis terlempar dari kaki mereka. Xing'an bagaikan dewa iblis paling menakutkan di dunia, membantai semua orang. Sehari kemudian, Jiang Baigui memimpin pasukannya dan menyerbu. Daerah dalam radius beberapa ribu mil rata dengan tanah, dan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Strategi ilahi meninggalkan penjagaan dan dewa iblis yudu serta monster hampir semuanya mati. Xing'an duduk di atas peti, dan di sampingnya, ada seorang gadis berpakaian darah memegang pedang dan terengah-engah. Ada juga seorang lelaki tua buta berdiri sendirian di samping mayat 9 kaisar. 9 kaisar tertinggi telah meninggal, dan obsesi mereka telah hilang. Kamu adalah Xing'an. Guru kekaisaran Jiang Baigui pertama-tama menyapa dewa pedang kaisar atas Baikuer, lalu Yi Siseng. Baru setelah itu dia datang di depan Xing'an. Dia mengamatinya dan mengenalinya. Kau membantu dewa pedang kaisar atas dan menghancurkan penjaga kiri strategi ilahi. Xing'an berdiri. Tubuhnya compang-camping dan penuh luka, tetapi dia sebenarnya tidak merasakan sakit. Tubuhnya juga sudah dirakit, jadi semua rasa sakitnya sudah lama hilang. Sebenarnya, dia jarang memiliki emosi manusia. Dua orang suci perdamaian abadi yang muncul setiap 500 tahun sekali akhirnya bertemu muka. Xing'an menoleh untuk melihat Jiang Baigui dan mengamatinya. Dia merasa wajahnya menjijikkan, dan dia sebenarnya terlihat agak mirip dengan dirinya sendiri. Ada kebencian yang tak terlukiskan. Rasa benci ini muncul dari cahaya akal sehat dan kebijaksanaan di mata Jiang Baigui. Xing'an juga memiliki cahaya akal sehat dan kebijaksanaan ini, tetapi mereka berdua memilih jalan yang berbeda. Kau terlambat, aku akan berjuang demi dirimu, kata Xing'an acuh tak acuh sambil mengalihkan pandangannya. Jiang Baigui mengangguk. Sekarang dunia asal telah menjadi bumi hangus, kedamaian abadi adalah tempat terakhir untuk kedamaian. Xing'an, kemampuanmu untuk melindungi kedamaian abadi adalah untuk melindungi ortodoksimu di masa depan. Tatapan Jiang Baigui juga menghindarinya dan beralih ke sisi kirinya, berdiri berdampingan dengannya sementara mereka berdua menghadap ke arah yang berlawanan. Pengadilan surgawi pasti akan kalah, katanya. Di masa depan, reformasi perdamaian abadi akan dilakukan ke seluruh dunia asal dan semua dunia di dunia. Kamu memiliki potensi yang besar. Kamu orang suci, tapi aku tidak. Xing'an menggelengkan kepalanya dan menendang dadanya, aku hanya orang yang mengejar Dao. Tidak peduli apakah perdamaian abadi menang atau pengadilan surgawi menang, aku masih bisa hidup. Aku benar-benar membenci kemanusiaan yang tersisa di hatiku. Kemanusiaan ini membuatku melakukan tindakan yang tidak rasional. Kali ini, aku hampir menghancurkan semua koleksiku, jadi bagaimana aku bisa melakukannya untuk kedua kalinya? Jika kau datang, aku akan meninggalkan perdamaian abadi, meninggalkan dunia asal, dan mencari tempat lain untuk menetap. Santo, Jiang Baigui tertawa. Menurutmu, apakah benar-benar ada orang suci di dunia ini? Sebenarnya, tidak ada. Orang-orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali hanyalah orang-orang yang memiliki kebijaksanaan tertinggi yang lahir dalam kurun waktu 500 tahun, orang dengan kebijaksanaan tertinggi. Orang-orang sepertimu dan aku memiliki kebijaksanaan tertinggi dalam kurun waktu 500 tahun. Bahkan jika kita maju 1.000.000 tahun dan mundur 1.000.000 tahun, kita tetaplah orang-orang dengan kebijaksanaan tertinggi. Xing'an menoleh untuk menatapnya, jadi kau mengerti ini, katanya ragu. Kupikir kau orang suci. Karena kau mengerti, kau seharusnya tahu bahwa tidak banyak orang di dunia ini yang bisa kita lihat. Karena dunia ini dipenuhi orang bodoh, mereka tampak berbeda. Bagi yang lain, kita hanyalah orang aneh. Kita berpikir bahwa tindakan dan perbuatan kita normal, tetapi mereka akan berpikir bahwa kita terlalu rasional dan tidak manusiawi. Sebenarnya, kemanusiaan hanyalah ekspresi kebodohan. Jiang Baigui berbalik, dan mereka berdua akhirnya saling berhadapan. Tapi ada orang suci di dunia ini. Jiang Baigui berkata, orang suci tidak berbohong saat lahir, tetapi berbohong lewat kata-kata dan tindakan mereka.
Aku bukanlah orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali, tetapi aku bisa menjadi orang suci. Singan tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Mengetahui dan bertindak sebagai satu kesatuan. Dasar bodoh, apa manfaat menjadi orang suci bagimu? Apakah itu dapat membantumu mencapai Dao, atau dapatkah itu melindungimu dari kematian? Kamu tidak sebaik aku, dan aku lebih tenang daripada kamu. Aku punya lebih banyak cara untuk menyelamatkan hidupku daripada kamu. Jiang Baigui tersenyum. Saya memiliki 3 kebajikan. Menegakkan pencerahan, menyebarkan pendidikan perdamaian abadi, mendorong dunia maju, membuat orang tidak lagi bodoh, tidak lagi menjilat dewa, memberitahu orang-orang alasan di baliknya, sehingga mereka secara alami tidak memiliki rasa takut dan keberanian di hati mereka. Menegakkan kata-kata berarti menegakkan pengetahuan, menyampaikan pengetahuan, mengajarkan pengetahuan. Tubuh bisa membusuk, roh primordial bisa hancur, tetapi kata-kata bisa ada selamanya, mengetahui kata-kata bisa mengetahui tindakan. Layanan berjasa adalah apa yang sedang saya lakukan sekarang. Layanan berjasa besar, mendorong maju jalan alam yang diperoleh, memperluas ekonomi, dan memakmurkan makhluk yang diperoleh. Layanan berjasa kecil, menghancurkan istana surgawi. Setelah 3 li, saya akan mencapai Dao. Singan mendengarkan pikirannya dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, jumlah kita terlalu sedikit di dunia ini. Aku mengagumimu, tetapi aku tidak setuju denganmu. Tidak perlu menahanku, dan kamu juga tidak bisa menahanku. Aku akan pergi. Dia berjalan pergi, dan peti itu berlari ke sisi Baikuer. Peti itu menggesek kaki gadis itu dan mengucapkan selamat tinggal sebelum dengan cepat mengejar Singan. Jiang Baigui memperhatikan kepergiannya dan mengalihkan pandangannya. Senior Bai, prajurit Kaisar Agung sangat mengagumkan, jadi tidak perlu merepotkanmu selama sisa pertempuran. Baikuer menggelengkan kepalanya. Ini adalah keinginan para Kaisar Agung sebelumnya, dan ini juga keinginanku. Jiang Baigui menyadari niatnya dan berhenti membujuknya. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Yi Siseng memasukkan 9 kaisar ke dalam peti mati seolah-olah dia mengharapkan saudara-saudara seniornya berubah kembali menjadi iblis mayat di dalam peti mati. Namun, itu hampir mustahil. Guru Kekaisaran, apakah Anda berencana menuju ke lembah Lanfeng? Tanya Baikuer. Jiang Baigui menggelengkan kepalanya dan berkata, lembah Lanfeng dijaga oleh guruku, paviliun pengendus surga. Kecerdasannya lebih tinggi dariku, jadi dia bisa mempertahankannya. Pertarungan sesungguhnya untuk menghancurkan situasi bukanlah di lembah Lanfeng, tetapi di kota mistik. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Matahari yang tak terhitung jumlahnya di langit jauh dari kedamaian abadi. Meski begitu, udaranya sangat panas, dan banyak tempat dalam kedamaian abadi hangus terbakar hingga ke tanah. Matahari-matahari itu berputar seperti lentera. Mereka adalah pengawal matahari dan pengawal bulan yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menahan Suandu, tetapi mereka tidak mampu menahan begitu banyak pasukan. Yudu telah jatuh ke dalam kendali Eternal Peace. Jika Suandu juga jatuh ke dalam kendali Eternal Peace, maka situasi keseluruhan akan menjadi jelas. Jiang Baigui berkata, bahkan jika lembah Lanfeng menang, itu hanya akan menjadi kemenangan kecil, kemenangan yang menyedihkan. Tujuanku bukanlah untuk menghalangi serangan pengadilan langit, tetapi untuk mencabut pengadilan langit. Suandu sangat penting. Dengan Suandu dan Yudu, serangan dan pertahanan akan berbeda. Singan membawa peti itu ke jembatan peralihan energi roh terdekat. Seolah-olah dia berbicara kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada peti itu, dunia asal tidak cocok untukku. Sekarang, Kaisar Surgawi dan Awal Absolut mengira aku sudah mati, dan Master Sekte Qin telah membalas budi. Langit dan bumi itu luas, dan aku dapat berkeliaran dengan bebas. Aku tidak berutang kepada siapapun. Peti itu mengikutinya, dan tutupnya terbuka lalu tertutup seakan berbicara kepadanya. Karena amarah sesaat, koleksi hidupmu berubah menjadi hampa. Hatimu juga sakit, kan? Singan tersenyum. Dia datang ke surga lain melalui jembatan pergeseran energi roh perdamaian abadi. Ketika dia melihat sekeliling, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia melihat banyak orang melarikan diri untuk menyelamatkan diri, dan pasukan dewa dan iblis dari pengadilan surgawi menangkap makhluk hidup dari surga lain sebagai makanan. Mereka juga menjarah kekayaan, membuat surga lain menjadi racun. Singan berjalan melewati lebih dari 10 surga dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Surga-surga ini tidak lagi cocok untuk dipelajarinya. Beberapa orang yang melarikan diri demi keselamatan mereka melarikan diri ke surga yang lebih jauh, dan beberapa bahkan melarikan diri ke dunia Yuan. Bahkan ada banyak dewa dan iblis yang pergi ke kedamaian abadi, berniat untuk membentuk aliansi dengan kedamaian abadi untuk melawan istana surgawi.
Sekalipun Xing'an tidak tertarik dengan tren umum dunia, dia bisa melihat beberapa petunjuk saat ini. Jiang Baigui memang orang terpintar dalam 500 tahun terakhir. Dia bisa melihat tren umum dunia. Kaisar surgawi telah melawan arus, dan hati rakyat telah hilang. Kedamaian abadi telah menjadi hati rakyat. Seiring berjalannya waktu, kekuatan militer akan menjadi semakin kuat. Pengadilan surgawi akan segera dihancurkan. Tatapannya berkedip saat dia berjalan menuju istana leluhur. Jiang Baigui benar-benar bisa menjadi orang suci, tetapi aku tidak akan lebih buruk darinya, pikirnya dalam hati. Pada dasarnya aku telah mempelajari dewa dan iblis di istana surgawi secara menyeluruh dan telah mengumpulkan semua jenis otak. Tidak perlu bagiku untuk terus tinggal di istana surgawi. Hanya ada satu tempat yang sangat menarik bagiku sekarang. Dia berjalan di langit berbintang dan kebetulan terpisah dari Su Shenghua, jadi dia tidak mempunyai kesempatan untuk mengetahui tentang kecelakaan yang terjadi di istana leluhur. Bahkan jika dia tahu, dia mungkin tidak akan mundur. Sebaliknya, dia akan lebih gembira. Su Shenghua membawa peti jenazah Qin Mu dan melakukan perjalanan jauh, tiba di kedamaian abadi di saat paling tragis dalam pertempuran di Lembah Lanfeng. Lembah Lanfeng telah menjadi medan perang yang diwarnai darah. Lembah itu telah menderita serangan dari kekuatan utama para master ilahi dan pelaut pengadilan surgawi. Hampir semua orang, terlepas dari apakah mereka telah memahami sistem alam dao pengadilan leluhur atau tidak, pergi berperang. Taixi, Lan Yutian, leluhur pertama, kepala desa, Di Yue, kaisar selatan, kaisar utara, dan yang lainnya juga memasuki pertempuran untuk bertarung. Meskipun perdamaian abadi memiliki banyak ahli, kekuatan militer mereka sangat kurang. Sangat sulit bagi mereka untuk mempertahankan garis pertempuran. Su Shenghua membawa peti mati dewa jalur pemakaman ke medan perang. Paku dewa jalur pembantaian pada peti mati dewa jalur pemakaman dibuka olehnya, dan sebuah garis didorong terbuka. Cahaya dewa memenuhi peti mati saat terpancar dari celah tersebut. Dao yang kuat menekan dunia, dan dao yang keluar dari peti mati itu langsung mengejutkan semua orang. Siapapun bisa merasakan kekuatan dao besar yang mengerikan. Peti mati guru surgawimu. Kedua dewa kuno Taiji segera menarik pasukan mereka dan menjaga formasi. Mereka dengan gugup menatap Su Shenghua yang berjalan ke arah mereka. Su Shenghua mengerahkan seluruh tenaganya dan melemparkan peti mati dao. Peti mati besar itu bersiul melewati kedua pasukan dan mendarat di depan mereka dengan suara keras. Dua dewa kuno Taiji segera berkumpul bersama, dan meja pasir Taiji, yang telah terbelah menjadi dua bagian, segera ditutup dengan suara keras. Kekuatan dao jalur Taiji menyebar, dan yin dan yang dari meja pasir berputar. Itu diangkat ke puncak oleh dua dewa kuno, mereka siap menghadapi keadaan yang tidak terduga kapan saja. Jutaan dewa dan setan menahan napas dan memusatkan perhatian mereka saat mereka menatap peti jenazah dewa dengan gugup. Su Shenghua melewati pasukan dewa dan iblis dari istana surga dan berjalan menuju lembah Lanfeng yang bobrok. Dia melemparkan Qin Mu di depan kedua pasukan dan tidak berniat membawa peti mati ke lembah Lanfeng. Pasukan kedua belah pihak terdiam. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap ke arah peti mati dewa, dan hanya raksasa purba yang dipanggil dari dunia binatang yang mengeluarkan geraman gelisah. Bahkan dengan pesona Su Shenghua yang tak tertandingi, tak seorang pun memandangnya. Pandangan mereka semua tertarik pada peti mati dewa. Ada banyak prajurit angkatan laut sungai surgawi dan utusan dewa pengadilan surgawi. Keringat dan darah bercampur dan menetes dari dahi mereka ke baju besi dewa yang rusak. Keringat di wajah kedua dewa Taichi kuno itu juga semakin banyak. Mereka ingin mengirim seseorang untuk memeriksa peti mati dewa, tetapi mereka tidak berani memberi perintah. Suasananya amat menyesakan. Di kejauhan, kaisar surgawi dan awal yang absolut juga menatap peti mati dewa. Hati mereka menegang. Kaisar langit-langit cerah awalnya mengeluh bahwa awal mutlak telah bertindak sendiri dan membunuh pemuja langit Xing'an, tetapi ketika dia melihat Su Shenghua datang untuk mendukung peti mati itu, dia menyadari bahwa dia telah berbuat salah kepada awal mutlak. Tiba-tiba beberapa jari menyembul dari celah peti mati. Pupil mata semua orang mengecil, dan mereka memegang peti mati itu dan menggerakkannya dengan ringan. Suara berderit terdengar dari peti mati dewa di jalur pemakaman, yang sangat memekakkan telinga di medan perang yang sunyi. Wah, tutup peti jenazah terjatuh ke tanah, dan angkatan laut ilahi dari pengadilan surgawi, yang jumlahnya mencapai jutaan, mundur beberapa langkah serentak, menggenggam erat senjata ilahi di tangan mereka. Tiba-tiba, seekor raksasa kuno di dalam pasukan itu mengeluarkan teriakan yang menggetarkan dunia dan berbalik untuk berlari, memecah formasi banyak prajurit. Jangan bergerak, suara selir lunar serak, dan tidak ada yang tahu apakah dia mendengarnya atau tidak. Di dalam peti mati, sinar cahaya melesat ke langit, mencapai langit seperti tirai cahaya.
Pohon dunia perlahan muncul dari sinar cahaya. Namun, tidak ada seorang pun yang melihat ke arah pohon dunia. Mata semua orang tertuju pada peti mati. Sosok itu perlahan bangkit dari peti mati. Ia menoleh ke arah sang guru ilahi dari istana surgawi dan perlahan menoleh. Huala, para master ilahi dan pelaut pengadilan surga langsung terkejut. Mereka berbalik dan melarikan diri ke segala arah. Kedua dewa kuno Taiji buru-buru memberi perintah untuk menahan para prajurit, tetapi siapa yang akan mendengarkan mereka? Di bawah kendali rasa takut yang amat sangat, semua orang, bahkan binatang purba, berlari menyelamatkan diri menuju perkemahan besar pengadilan surga. Pada saat yang sama, dekrit Kaisar Langit Cerah datang dari perkemahan agung pengadilan surga, memerintahkan para dewa kuno Taiji untuk mundur. Kedua dewa kuno itu merasa geram, lalu menoleh ke arah lembah Lan Feng yang sudah hancur. Namun, tatapan mereka bertemu dengan tatapan Kinmu. Kedua dewa kuno itu tercengang, dan mereka segera mundur. Ketika Kaisar Surgawi Langit Cerah melihat pasukan dewa dan iblis menyerbu ke perkemahan pengadilan surgawi bagaikan air pasang, ia tiba-tiba merasakan kesedihan seakan-akan air pasang telah berlalu. Setelah itu, semangatnya bangkit lagi, dan dia berpikir dalam hati, Kaisar ini masih punya kesempatan. Selama Tuan Muda ketiga mematahkan tali dan segel merah, Kaisar ini akan mampu membalikkan keadaan. Selama beberapa tahun ini, kita bisa mempertahankan situasi pengadilan surgawi. Yang mulia surgawi, sorakan yang menggetarkan dunia tiba-tiba meletus dari lembah Lan Feng. Para dewa dan iblis dari desa Eternal Peace yang riang bersorak. Awalnya, suara mereka masih sangat berisik, tetapi setelah itu, suara semua orang menyatu menjadi aliran deras yang menggetarkan dunia. Yang muliamu, arus deras ini hangat seperti reformasi perdamaian abadi dan menyebar seperti api padang rumput. Arus deras ini menyebar ke banyak kota suci dan berubah menjadi teriakan yang lebih keras dan lebih mengejutkan. Su Senghua melangkah masuk ke lembah Lan Feng, dan Lan Yutian bergegas maju dan bertanya dengan bingung, "Rekan Taoisu, mengapa saudaraku duduk di sana dan tidak bangun?" Dan gerakannya ketika menoleh juga sangat lambat. Alasan mengapa Master Sekte Qin menoleh begitu lambat adalah karena ada 50 paku dewa yang sangat panjang yang dipaku ke lukanya. Su Senghua berkata, ketika dia bangun, dia sudah merasakan sakit yang luar biasa, dan sebagian besar tubuhnya masih gemetar. Ketika dia menoleh, rasa sakitnya bahkan lebih luar biasa. Kukunya sangat panjang. Ling Yuxiu juga bergegas datang. Ketika mendengar ini, dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Dia berkata, "Suamiku tertinggal di sana. Tidak akan terjadi apa-apa." Su Senghua menghiburnya, bahkan jika Master Sekte Qin sudah meninggal, kekuatannya yang tersisa masih ada, apalagi dia masih hidup.